Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube Nomika Edu. Nah, di video kali ini, aku akan membahas tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang pertama adalah teori munculnya Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan hal tersebut tentunya dengan sebuah tujuan. Hendaknya kita dapat bersyukur dan juga saling memahami serta menghormati adanya berbagai perbedaan pada setiap suku dan agama di Indonesia. Di antara agama yang berkembang pada zaman dahulu yaitu adalah agama Hindu dan Buddha. Nah, berdasarkan sumber-sumber sejarah, para sejarawan mengemukakan beberapa teori mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Indonesia. Dalam slide PowerPoint ini, di sini disebutkan ada 4 teori, yaitu teori Satria, teori Brahmana, teori Waisya, dan juga teori arus balik. Yang pertama adalah teori Satria, ya, dikemukakan oleh Profesor Dr. Insinyur G.L. Moon, bahwa yang membawa dan menyebarkan agama Hindu ke Kepulauan Indonesia adalah kaum Satria atau kaum golongan prajurit. Nah, kenapa namanya teori Satria? Karena terjadinya peperangan di India sekitar 4-5 Masehi menyebabkan para prajurit yang kalah perang menyingkir ke Kepulauan Indonesia yang kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Selanjutnya ada teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Vander bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk dan berkembang di Kepulauan Indonesia dibawa dan disebarkan oleh kaum Brahmana atau kaum pendeta. Alasannya sih karena para Brahmana aja yang berhak mempelajari dan mengerti kitab suci Weda. Selanjutnya ada teori Waisya, ya, dikemukakan oleh Dr. N.G. Krom bahwa agama Hindu dan Buddha masuk dan berkembang ke Kepulauan Indonesia dibawa dan disebarkan oleh para pedagang yang sengaja datang untuk pedagang di Indonesia. Jadi para pedagang itu ada yang menetap dan juga menikah dengan penduduk lokal, sehingga agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu menyebar luas di Kepulauan Indonesia. Nah, yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D. Bosch. Jadi menurut teori arus balik ini, peran bangsa Indonesia dalam proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha cukup dominan. Jadi ada 2 tahapan, yaitu tahapan pertama dilakukan para biksu atau pendeta agama Buddha. Dan yang kedua adalah dilakukan oleh golongan Brahmana terutama aliran Saiva Siddhartha. Baik, sekarang kita lanjut ke proses berkembangnya kerajaan corak Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Oke, Kerajaan Kutai ini berdiri pada sekitar abad 4 Masehi. Kerajaan Kutai ini juga terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Tepatnya di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nama Kutai diambil dari nama daerah tempat ditemukannya prasasti Kutai yang berupa 7 buah yupa. Nah, di sini ada nama-nama dari raja-raja atau sistem pemerintahan Kerajaan Kutai, mulai dari Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Baik, saya akan menjelaskan tentang Raja Kudungga. Jadi Raja Kudungga ini adalah raja pertama dalam kerajaan Kutai dan juga biasa disebut sebagai founding father. Kerajaan Kutai karena dianggap sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nah, kedudukan Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Sehingga pergantian raja itu dilakukan secara turun-temurun.
Lanjut ke Raja Aswawarman. Aswawarman ini adalah putra dari Kudungga. Prasasti Yupa menyatakan bahwa Aswawarman merupakan raja yang cakap dan juga kuat. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai semakin diperluas. Hal ini juga dibuktikan dengan pelaksanaan upacara Asmaweda. Upacara ini dilakukan di India pada masa pemerintahan raja dari Samudragupta. Ketika ingin memperluas wilayahnya, dalam upacara itu dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai. Jadi dengan kata lain, sampai di mana letak tapak kaki kuda, maka sampai disitulah batas kerajaan dari Kutai. Oke, yang terakhir ada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini adalah putra dari Raja Aswawarman yang membawa kerajaan Kutai pada puncak kejayaan. Mengapa begitu? Karena Raja Mulawarman ini dikenal sebagai raja yang dermawan. Jadi pada masa kekuasaannya banyak bangunan suci yang didirikan untuk menyembah Dewa Trimurti yang disebut bangunan Waprakeswara. Baik, kita lanjut ke sistem perekonomian kerajaan dari Kutai. Jadi sistem perekonomian di kerajaan Kutai itu tidak lepas dari kegiatan perdagangan dan juga pertanian yang subur di daerah Sungai Mahakam. Jadi berdasarkan arca-arca yang ditemukan oleh para arkeolog menunjukkan bahwa arca tersebut bukan berasal dari Kalimantan tapi berasal dari India. Jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa sudah ada hubungan Kutai dan India, terutama hubungan perdagangan. Nah, keterangannya itu ada tertulis dalam prasasti yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang membuktikan bahwa kerajaan Kutai sangat maju dalam bidang peternakan dan juga bidang pertanian. Letak geografis kerajaan Kutai juga berada pada jalur perdagangan antara Tiongkok dan juga India. Oleh sebab itu, kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai di samping pertanian. Oke, untuk kehidupan sosial dan budayanya, di sini kerajaan Kutai mempercayai agama Hindu, yaitu Hindu Shiva. Tetapi di luar golongan Brahmana dan Satria, sebagian besar masyarakat Kutai masih menjalankan adat dan istiadat kepercayaan asli mereka. Jadi walaupun Hindu telah menjadi agama resmi dalam kerajaan, masih terdapat kebebasan bagi masyarakatnya untuk menjalankan kepercayaan aslinya. Dan masyarakat kerajaan Kutai itu mengenal sistem kasta karena mendapat pengaruh budaya Hindu dari India. Nah, di sini ada ciri-ciri kehidupan budaya masyarakat Kutai. Yang pertama, masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga akar tradisi budaya nenek moyangnya, menjunjung tinggi keagamaan dalam kehidupan kebudayaannya, dan masyarakat Kutai juga merespon terhadap perubahan dan juga kemajuan budaya. Nah, di slide ini adalah pengaruh keberadaan kerajaan Kutai. Yang pertama, kehidupan yang tertib dan makmur terbukti dari beberapa prasasti dan yupa yang ditinggalkan. Lalu perekonomian kerajaan Kutai sudah kuat pada masa itu yang didasarkan pada pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang terakhir adalah peninggalan sejarah kerajaan Kutai menjadi potensi wisata sejarah dan budaya. Nah, gambar di slide ini adalah beberapa peninggalan kerajaan Kutai. Salah satunya adalah adanya prasasti Yupa. Nah, itulah penjelasan dari kerajaan Kutai. Semoga kalian mengerti, semoga cepat memahami. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.